Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Kak Michelle dan Daniel. Daniel. Kita lihat dulu yuk siapa teman-teman kita yang sudah siap untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Ayo Kak, lihat dulu. Halo teman-teman, nama saya Keiko. Saya dari kelas kamu. Saya siap untuk ibadah sekolah minggu. Teman-teman, nama saya Rofli. Saya dari kelas Daud. Saya siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah diberikan kesehatan dari kami saat tidur hingga saat ini. Sekarang kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami supaya kami bisa fokus untuk melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Teman-teman, hari ini akan menyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari. Pujian dari teman kita yang bernama Grayson. Yuk kita saksikan.
Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Terima kasih Grayson yang sudah memberikan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iing. Adik-adik duduk manis dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan Bapakku Datang. Atas kebaikanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati supaya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak,
sebelum Ibu membawakan firman Tuhan, mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah melihat binatang singa? Pasti semuanya udah pernah lihat. Mungkin ada yang pernah lihat di gambar, di televisi, atau yang pernah lihat di kebun binatang? Ada? Pasti semuanya sudah. Nah, singa itu adalah binatang buas, jadi binatang yang membahayakan. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan singa itu. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang seorang yang pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Tokoh Alkitab itu siapa namanya? Siapa yang tahu? Ayo. Ya betul, namanya adalah Daniel. Ibu mau cerita. Daniel diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Pada zaman pemerintahan Raja Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja untuk ditempatkan di seluruh kerajaan. Selain itu, Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi. 3 pejabat tinggi itu salah satunya bernama Daniel. Daniel ini melebihi daripada pejabat-pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Kenapa seperti itu? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Daniel itu orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang taat dalam beribadah. Dia tekun beribadah. Sehari 3 kali dia berlutut, berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Sehingga Allah memberikan kelebihan yang luar biasa kepada Daniel. Ya. Raja Darius sangat senang kepada Daniel, sehingga dia ingin sekali supaya Daniel diangkat jabatan yang lebih tinggi lagi. Dalam keadaan seperti itu, di antara mereka teman-teman Daniel, wakil-wakil raja, pejabat tinggi, mereka tidak suka kepada Daniel. Mereka iri. Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan, mencari-cari supaya Daniel didakwa bersalah. Tapi dalam pemerintahan tidak ada ditemukan kesalahan kepada Daniel. Dia bekerja dengan baik. Akhirnya mereka berunding, para wakil raja dan juga pejabat tinggi mencari-cari gimana ya supaya si Daniel itu didakwa bersalah. Nah, mereka mencari alasan. Oh iya, Daniel ini bisa didakwa bersalah ketika dia beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayo kita menghadap raja. Akhirnya mereka bergegas-gegas menghadap Raja Darius. Mereka sampai di depan raja, mereka bilang, Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Kami, para penguasa, para pejabat tinggi, wakil-wakil raja, para menteri, bupati, telah sepakat supaya barang siapa dalam 30 hari orang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku raja, harus dilempar ke dalam gua singa. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah dari raja itu sudah keluar, sudah disebarkan, Daniel tidak takut. Hati Daniel tidak menjadi gentar, tidak ciut. Yang tadinya Daniel berdoa setiap hari itu 3 kali sehari, itu tidak dikurangi oleh Daniel. Daniel tidak pernah takut walaupun ancamannya kalau dia melanggar larangan yang dikeluarkan oleh raja, dia akan dihukum, dilempar ke gua singa. Itu suatu hukuman yang mengerikan. Tapi Daniel tidak takut. Akhirnya ketika dia mendengar bahwa surat itu sudah keluar, surat larangan itu, dia pergi ke kamarnya, dia naik ke atas, dia buka tingkap-tingkap yang di atas itu terbuka, mungkin jendela-jendelanya. Dia tidak tutup, tidak bersembunyi. Ketika dia mau berdoa, dia tetap membuka jendelanya. Dia tidak takut kalau dilihat oleh orang, dilaporkan kepada raja. Dia tetap berlutut, berdoa, memuji dan menyembah. Nah, ketika dia berlutut dan berdoa, orang-orang yang di bawah itu melihat
Jadi karena kelihatan ya, melihat ke atas, wah si Daniel lagi berdoa itu kepada Allahnya. Wah ini pelanggaran. Akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada Daniel itu datang melihat, benar kan si Daniel? Ketika dia lihat di kamarnya, ternyata benar Daniel sedang berlutut dan berdoa kepada Allah. Kemudian mereka semua bergegas pergi menghadap Raja Darius. Ketika sampai kepada raja, dia bilang, bukankah raja sudah mengeluarkan suatu larangan bahwa dalam 30 hari barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke gua singa. Dan akhirnya raja, hal itu memang benar. Saya sudah mengeluarkan larangan itu berdasarkan undang-undang orang Persia dan orang Media yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa dicabut. Nah, ini Raja Daniel, salah satu orang buangan Yehuda, telah melanggar apa yang Raja tetapkan. Dia tidak taat, dia melakukan dia tetap berdoa kepada Allahnya sehari 3 kali. Raja, dia harus dihukum. Akhirnya Raja Darius sedih. Raja Darius tidak marah tapi sedih. Kenapa? Karena dia sayang sama Daniel. Dia sebenarnya tidak ingin menghukum Daniel. Dia tidak. Tapi dia sudah terlanjur membuat surat keputusan itu dan sudah ditandatangani, sudah dicap materai oleh Raja. Ini Raja tidak bisa berbuat apa. Raja sebenarnya ingin menolong Daniel supaya Daniel tidak dihukum. Tapi akhirnya Daniel dibawa, dilempar ke dalam gua singa. Dan Raja menyampaikan, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya Dia yang akan melepaskan engkau. Raja Darius masih berkata bahwa Daniel itu diselamatkan oleh Allahnya. Karena Raja Darius tahu bahwa Daniel itu setia, selalu beribadah kepada Allahnya dengan tekun. Hanya Raja kembali ke istana. Waktu Raja kembali ke istana, semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Dia tidak terus kepada Daniel. Tapi gimana dia sedang selamat atau enggak ya? Raja selalu berharap supaya Allah Daniel bisa menyelamatkan Daniel. Raja berpuasa. Raja sudah tidak mau tidur dan dia semalam-malaman tidak bisa tidur. Waktu pagi-pagi sebelum sesudah fajar mengisi, Raja bertugas pergi mendekati gua singa. Lalu Raja berseru dengan suara yang lemah, suara yang sayu, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, sudahkah Ia melepaskan engkau dari cengkeraman singa-singa itu? Suaranya lemah, kayaknya udah seperti seperti mustahil gitu kalau si Daniel itu selamat. Lalu tiba-tiba ada suara dari dalam gua. Daniel menjawab, ya Raja, katalah Tuanku, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak bisa mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, dan aku juga tidak bersalah di hadapan Raja. Karena Raja Darius ketika mendengar Daniel menjawab, dia sangat senang, bersukacita. Ternyata Daniel masih hidup. Itu yang diharapkannya. Akhirnya si Daniel ini diangkat. Dia menyuruh orang mengangkat Daniel dari gua singa. Setelah dilihatnya Daniel, Raja kaget, Raja heran, karena tubuh Daniel masih utuh. Tidak ada satupun yang lecet, yang luka. Dia lihat kupingnya Daniel masih ada 2, hidungnya masih utuh, jari-jarinya gak ada yang hilang satupun, gak ada yang dimakan singa. Ternyata Raja sangat heran, Raja sangat bersukacita sekali. Dia kagum kepada Allahnya Daniel. Wah, luar biasa, Allahnya Daniel itu hebat, maha kuasa, maha besar, hidup. Akhirnya Raja menyuruh orang-orang yang tadinya tidak suka kepada Daniel, yang menuduh Daniel, akhirnya mereka dibawa, dimasukkan semua ke dalam gua singa, istri dan anak-anak mereka. Mereka belum sampai ke dasar gua singa, singa itu sudah menerkam.
sampai mereka dimakan habis remuk tulang-tulang mereka. Mengerikan sekali. Tapi kenapa Daniel bisa selamat? Karena ada siapa? Karena ditolong oleh Tuhan, oleh Allah. Allah Daniel yang Daniel sembah sama dengan Allahnya kita. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Allah yang Maha Kuasa. Kalau Daniel taat, setia, karena Daniel tidak takut kepada manusia atau kepada siapapun, sekalipun kepada raja yang berkuasa, Daniel tidak takut. Tapi dia lebih takut kepada Allah. Kita mau belajar hari ini, kita juga mau belajar takut kepada Allah. Jangan takut kepada orang-orang atau manusia. Kita harus tetap setia, beribadah dengan tekun, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan menolong kita. Ketika kita dalam bahaya, tidak usah takut. Kita berdoa kepada Tuhan dan Allah sanggup melepaskan kita dari bahaya ya. Anak-anak yang hari ini mungkin ada yang bingung, sakit. Aduh Tuhan gimana nih? Saya jadi takut kemana-mana karena pandemi corona ini. Kita tahu Allah kita Allah yang hebat. Jangan takut. Kita mau datang kepada Tuhan seperti Daniel, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong. Nah, ketika itu Raja Darius menjadi percaya kepada Allahnya Daniel. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan suatu perintah kepada seluruh kerajaan itu, bahwa setiap orang harus gentar dan takut kepada Allahnya Daniel. Karena Raja Darius tahu bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa yang jahat. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau belajar seperti siapa? Daniel, yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Ayo, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan seperti Daniel, untuk taat, setia kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Kami mau berserah kepada Tuhan, karena kami percaya, kami yakin bahwa Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang selalu sanggup menolong kami, Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.